Bab ke-10, Restoran Lotus. Lin Fang terus berjalan mengikuti pelayan di depannya. Hingga tidak lama kemudian, akhirnya mereka berdua tiba di depan ruangan manajer. "Tuan muda, aku akan masuk ke dalam terlebih dulu," ucap pelayan menatap Lin Fang. Lin Fang menganggukkan kepala, kemudian sang pelayan segera masuk ke dalam ruangan manajer. Di dalam ruangan, terlihat seorang wanita dewasa yang sedang duduk menatap tumpukan buku di depannya. "Nyonya Wei, ada yang ingin bertemu dengan Anda," ucap pelayan wanita yang memasuki ruangan tersebut. "Bawa dia masuk." Wanita dewasa yang dipanggil Nyonya Wei menatap ke arah pelayan. "Baik." Pelayan segera pergi keluar memanggil Lin Fang. Di luar ruangan, Lin Fang yang berada di luar ruangan berdiri dengan tenang menunggu sang pelayan. Hingga tidak lama kemudian, pelayan kembali keluar dari dalam ruangan manajer. "Tuan muda, manajer sudah menunggu di dalam." Pelayan dengan membukakan pintu. "Terima kasih." Lin Fang dengan tersenyum ramah, lalu masuk ke dalam ruangan. Nyonya Wei yang melihat pintu ruangannya kembali terbuka, segera bangkit dari tempat duduknya. "Tuan muda, selamat datang di ruanganku." Nyonya Wei dengan tersenyum ramah menyambut kedatangan Lin Fang. "Nyonya, terima kasih. Mohon maaf telah mengganggu waktu Nyonya," ucap Lin Fang dengan menangkupkan kedua tangannya di depan dada. "Tidak apa-apa, aku juga sedang tidak terlalu sibuk." Nyonya Wei kemudian mempersilahkan Lin Fang duduk. Lin Fang segera menempati tempat duduk yang ada di depan meja kerja Nyonya Wei. "Tuan muda, sepertinya ada hal penting yang ingin disampaikan." Lin Fang menganggukkan kepala. "Benar, aku ingin meminta bantuan kepada Nyonya Wei." Lin Fang kemudian menjelaskan tentang keberadaan wanita muda yang sebelumnya dia bebaskan dari para bandit. Nyonya Wei terlihat sangat terkejut setelah mendengar cerita Lin Fang. Bukan hanya masih muda dan memiliki paras yang tampan, Tuan muda juga memiliki hati yang bersih dan suka membantu orang lain. Anak muda sekarang sudah sangat jarang memiliki sifat seperti Tuan muda. Mereka justru lebih sibuk dan fokus terhadap tingkat kultivasi mereka agar bisa memamerkannya. Nyonya Wei terlalu berlebihan. Aku harap Nyonya mau membantuku. Tentu saja, Tuan muda. Aku sendiri juga membutuhkan banyak orang untuk rencana pembukaan restoran cabang milikku di beberapa kota terdekat. Lin Fang tersenyum senang, lalu memberikan cincin penyimpanan yang berisi jutaan koin emas dan sumber daya kepada Nyonya Wei. Di dalam cincin ada sedikit bantuan dariku. Lin Fang kemudian memberikan satu cincin penyimpanan kembali. "Dan ini adalah harta yang aku peroleh dari markas bandit. Setelah ini aku harus segera melanjutkan perjalanan. Aku harap Nyonya Wei tidak melupakan kesepakatan kita. Suatu hari nanti, aku akan kembali ke tempat ini." Lin Fang kemudian bangkit dari tempat duduknya. "Tuan muda tidak perlu khawatir. Aku akan menjamin semua kesepakatan kita berjalan dengan baik." Nyonya Wei kemudian memberikan lencana berwarna hitam bercorak ungu. "Lenca ini hanya ada dua, satu kepadaku, dan satu lagi yang aku berikan kepada Tuan muda. Lencana ini sendiri sebagai identitas pemilik restoran Lotus." Lin Fang menerimanya, lalu memasukkan ke dalam cincin penyimpanan. "Nyonya Wei, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Aku permisi undur diri. Jaga diri baik-baik. Aku harap Tuan muda dapat sering-sering mengunjungi restoran Lotus." Lin Fang menganggukkan kepala, lalu memberikan hormat sebelum akhirnya pergi dari restoran Lotus. Setelah kepergian Lin Fang, Nyonya Wei segera memerintahkan orang-orangnya untuk pergi menuju lokasi yang dikatakan Lin Fang sebelumnya. Di tempat lain, Lin Fang yang baru saja keluar dari restoran Lotus segera berjalan ke arah timur. Dengan tenang dia melangkahkan kakinya tanpa menghiraukan tempat di sekitarnya. Hingga beberapa saat kemudian, Lin Fang merasakan beberapa aura yang terus mengikutinya. 5 ekor semut. Sepertinya otot-ototku masih perlu digerakkan sedikit lebih keras dibandingkan sebelumnya. Lin Fang dengan tersenyum tipis. Lin Fang terus bergerak ke arah timur, mencari tempat yang dirasa sesuai untuk mengurus kelima orang yang mengikutinya. Sedangkan kelima pria yang mengikuti Lin Fang semakin bersemangat saat melihat Lin Fang berjalan ke arah tempat sepi. "Apa dia bodoh?" tanya pria yang memiliki luka di wajahnya. "Aku tidak tahu, hanya saja aku merasakan firasat buruk mengenai hal ini," jawab pria yang memiliki tubuh lebih kecil dibandingkan yang lain. "Bilang saja kau malas dan hanya ingin menerima hasilnya saja," timpal pria yang memiliki wajah arogan dengan nada mengejek. Hingga tidak lama kemudian, Lin Fang tiba di tempat yang cukup sepi. Bahkan tempat itu tidak ada satu pun orang yang melewatinya.
Lin Fang kemudian menghentikan langkah kakinya. Aku rasa tempat ini sangat cocok untuk kita berolahraga. Atau kalian memiliki tempat yang lebih baik? Aku akan dengan senang hati melayani kalian semua. Ucap Lin Fang dengan suara pelan, namun penuh intimidasi. Kelima pria yang mengikutinya secara diam-diam segera keluar dari tempat persembunyiannya. Hahaha, nak, kau cukup percaya diri ternyata. Benarkah? Lin Fang dengan membalikkan tubuhnya menatap kelima pria yang berdiri sekitar 50 meter dari tempatnya. Ji, salah satu dari mereka lalu segera melesat ke arah Lin Fang. Lin Fang yang melihat salah satu dari mereka bergerak ke arahnya masih berdiri dengan tenang, menunjukkan senyum tipis yang menghiasi wajah tampannya. Saat jarak pria itu semakin dekat, Lin Fang dengan cepat bergerak menggunakan langkah sunyi. Sus! Lin Fang bergerak ke arah pria yang melesat ke arahnya. Dengan gerakan cepat, Lin Fang memutar badannya ke arah kanan kemudian segera mengepalkan tangannya. Tinju petir? Kepalan tangan Lin Fang diselimuti energi petir, kemudian mengarah menuju bagian lengan pria yang menyerangnya. Dua arr! Pria yang menyerangnya terlempar setelah tidak mampu melihat pergerakan Lin Fang. Sedangkan keempat pria yang masih berdiri di belakang terlihat sangat terkejut. Mereka tidak dapat melihat pergerakan Lin Fang yang tiba-tiba sudah berpindah tempat. Hati-hati, dia bukan bocah kecil yang bisa kita anggap remeh. Ucap pria yang sebelumnya melihat Lin Fang berjalan dengan wanita yang dia cintai saat berada di dalam restoran Lotus. Mereka semua menganggukkan kepala, kemudian mengeluarkan senjata dari dalam cincin penyimpanan. Habisi dia. Pria butak memberikan perintah, lalu segera melesat ke arah Lin Fang. Lina Fang tidak tinggal diam, kemudian kembali menggunakan langkah sunyi untuk menghindari serangan lawan. Sus! Lin Fang bergerak zigzag menghindari senjata lawan. Tetap fokus, teriak pria dengan luka di wajahnya. Lin Fang tersenyum menatap mereka yang mencoba mengikuti pergerakannya. Pertarungan terus berlanjut, hingga 10 menit kemudian, Lin Fang segera mempersiapkan teknik miliknya. Tapak Dewa Naga! Sus! Tapak emas transparan muncul dari kehampaan. Dua arr!